废一点。哎，哪儿那么多废？这小子空有运灵境界的实力。夜雨，玉叔，刚才那是什么招？速战速决，没跟他废话。你们继续扮强盗吧。这家伙手。这是不急了。Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Masih santuykah hari ini? Jangan lupa ngopi ya sob, biar nggak panik, oke sob? Nah kali ini Mimin akan menemani kegabutan kalian nih sob, dengan melanjutkan video review film Donghua, yaitu Dubu Xiao Yao Part 3. Untuk part lainnya, linknya ada di deskripsi ya sob. Oke lah sob, tanpa berlama-lama, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di part sebelumnya, menceritakan Yayu yang ketahuan mencuri pakaian wanita nih. Dia pun tak berhasil menjadi pahlawan untuk Suyan. Dan namanya juga buaya, pakaian yang dicurinya malah diciumi nih sob. Sehingga membuat wanita yang punya pakaian itu pun marah dan mengatai Yayu adalah penjahat mesum. Lalu dilanjutkan pada part ini nih. Saat wanita itu mengarahkan pedangnya, Yayu mampu menahan pedang itu dengan kekuatan spiritualnya. Melihat kemampuan Yayu dan mengetahui Yayu adalah seorang master ranah spiritual, Jiang Ziji pun menganggap kejadian itu sebagai kesalahpahaman, dan ia pun meminta maaf pada Yayu. Karena Yayu adalah master ranah spiritual, Jiang Ziji memberitahukan tujuannya yang membutuhkan seorang pengawal dalam perjalanan mereka. Jika Yayu bersedia mengawalnya, ia akan berterima kasih. Dan dari sini kita tahu nih sob, kenapa Jiang Ziji bersikap manis pada Yayu. Yayu pun berpikir sejenak, dan selanjutnya ia pun menyetujui permintaan Jiang Ziji. 正好缺个人来领路，我和雪岩人生地不熟，正好我们也要到处转，那我就恭敬不如从命，不如……听你的好了。 Shin berpindah di suatu ruangan di dalam kapal. Jiang Ziji yang masuk ke dalamnya langsung ditodong seseorang yang bernama Jian untuk dimintai pil lindan. Jiang Ziji tidak mau menyerahkannya karena itu adalah hak keluarganya. Jian memaksanya dan kemudian menyerang Ziji. 交出血灵丹，做梦！ Saat Ziji terpojok, datanglah Yayu yang menyelamatkannya dan melawan Xian. 哥，你没事吧？先商量如何打开这个运河吧。别反悔哦。知道了。一下，是的，混蛋！各位。 Jian ternyata juga sudah mencapai ranah spiritual. Namun, ia berhasil dikalahkan Yayu dengan begitu mudahnya. Yayu pun mengenalkan dirinya bahwa ia adalah seorang pengawal keluarga Jiang. Karena tidak ada yang berani melawan Yayu, mereka pun sudah tidak menginginkan pil lindan. Mereka mengganti pembahasan tentang bagaimana cara membuka kotak giok yang didapatkan mereka saat di perjalanan. 你确定要我帮忙？
这不如请你来帮我们打开。强行打开，小心损坏里头。夜雨，这玉盒里的东西很贵重。夜雨，你用灵气注入玉盒。 Suyan menyuruh Yeyu untuk mengalirkan energi spiritualnya ke dalam titik cekung di sisi kotak giok itu. Yeyu pun menuruti perkataan Suyan. 虽然是猎头场，黄级中品战绩。 Akhirnya Yeyu bisa membuka kotak giok itu. Karena mereka semua saling merebutkan untuk melihat duluan isi buku giok itu, Yeyu mengambil keputusan untuk menyimpannya terlebih dahulu. Karena tidak ada yang berani dengan Yeyu, mereka semua pun setuju dengan keputusan itu. 各位的信任，那我就当仁不让了，一方。我赞成，叶兄果然刚正不阿，我也没意见了。我也同意。 Lalu saat di kamar, Yeyu berlatih kemampuan bertarung. Suyan yang melihatnya mengejek Yeyu karena Yeyu berlatih tanpa dasar teori yang sebenarnya. Kalau tidak ada yang mengarahkannya, maka itu tidak akan berguna, kata Suyan. Suyan lalu menanyakan apa yang bisa Yeyu lakukan. Yeyu kemudian bilang kalau dirinya punya cara sendiri untuk berlatih. Dengan bakatnya, ia mampu menguraikan gerakan-gerakannya sendiri. Suyan lalu meremehkan Yeyu jika ia bisa mempelajari bela diri tempur dalam sekejap saja. Namun dengan latihan Yeyu yang asal-asalan itu, Yeyu pasti kesulitan mempelajarinya. 非常难。猎头掌。 Kemudian Yeyu menunjukkan hasil latihannya. Dan baru sekejap saja, Yeyu sudah berhasil mempelajari tinju Litau dan membuat Suyan sangat terkejut, tidak menyangka kalau Yeyu bisa mempelajari teknik itu dalam sekejap saja. Di sisi lain, terlihat Jian sangat dendam dan ingin membunuh Yeyu secepatnya. Jian marah atas keputusan yang Yeyu buat seenaknya sendiri. Lalu datanglah Wang yang memiliki rencana untuk mencuri buku giok itu. Wang akan meminta bantuan pada pamannya yang juga sudah mencapai ranah spiritual dan mereka berencana akan membunuh Yeyu. Di malam harinya, mereka pun melancarkan aksinya untuk mencuri buku giok itu. Namun, 小菜一碟，哎，哪儿那么多废？那小子空有玉灵境界的实力。夜雨，玉叔，刚才那是什么招？速战速决，别跟他废话。你们继续扮强盗吧。这家伙手。这是等不及了。 Dan akhirnya mereka bertiga pun berhasil dikalahkan dengan begitu mudahnya oleh Yeyu. Suyan yang melihat itu mulai bertanya-tanya, sebenarnya siapa itu Yeyu yang memiliki kekuatan luar biasa, bahkan bisa mempelajari beberapa teknik hanya sekejap saja. Setelah itu, Yeyu menyuruh orang-orang di kapal itu untuk keluar karena ada pengumuman yang akan disampaikannya. Yeyu memberitahu kalau dia menangkap 3 pencuri. Dan konyolnya, Yeyu malah melelang pencuri ini nih sob. Karena tidak ada yang menawarnya, Yeyu akan mengeksekusi sendiri pencuri itu. Setelah itu, Jiang dan Wang menawar sendiri diri mereka dengan memberikan beberapa pil lindan kepada Yeyu agar mereka dibebaskan.
Lalu Yeyu memberitahu semua orang kalau yang berbaring di hadapan mereka semua adalah Jian, Wang, dan Paman Wang. Yeyu pun berhasil mendapatkan pil itu. Kemudian Yeyu memberikan buku giok itu kepada Jiang Ziji, dan ia segera pergi dengan Zuyan dengan perahu kecil untuk menghindari munculnya masalah baru. Di perjalanan, Yeyu meminum pil itu, dan ia mulai menyerapnya. Di sisi lain, orang suruhan Jian mengikuti Yeyu, dan mereka akan membunuh Yeyu. Namun saat Yeyu selesai menyerap pil itu, ia mencoba kekuatannya, dan serangan itu tanpa sengaja mengenai orang suruhan Jian yang menyelam di danau itu. Dan orang suruhan itu pun mati konyol nih. Saat di dalam perjalanannya, mereka saling mengobrol dan menceritakan tentang masalah ranah spiritual. Namun saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba dan ya, untuk kesekian kalinya Yeyu mendapatkan tamparan dari wanita. Memang otak mesum nih orang ya.